Baik, teman-teman, kembali lagi dengan saya Eliawan, partner bisnis asuransi di Allianz. Dan di video kali ini saya mau share produk yang bagus banget dari Allianz, yaitu asuransi Allianz Critical Plus. Ini adalah brosur Allianz resmi ya, cegah kantong krisis dengan perlindungan penyakit kritis. Nanti saya juga akan ceritakan apa perbedaan asuransi kesehatan dengan asuransi penyakit kritis. Oke, nah penting untuk teman-teman ketahui kenapa asuransi Allianz membuat produk yang begitu bagus ini. Karena dalam 3 tahun terakhir ini ada surveinya, angka harapan hidup orang masyarakat Indonesia itu semakin meningkat. Ini sebuah pertanda bagus banget. Jadi seiring meningkatnya angka harapan hidup, maka semakin tinggi juga kemungkinan hadirnya akan resiko penyakit kritis di kemudian hari, di kehidupan mendatang. Nah, sumber ini dari data Badan Pusat Statistik, angka harapan hidup menurut provinsi dan jenis kelamin pada tahun 2024. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman sudah siap dengan resiko penyakit kritis? Jadi bagi yang belum tahu resiko penyakit kritis itu apa, itu ada banyak ya. Saya akan sebutkan hal-hal yang sering terjadi seperti kanker jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya ya. Dan ini dapat mengganggu kesehatan, tentunya mengganggu kesehatan dan finansial Anda dan keluarga. Dapat mengganggu ekonomi keluarga teman-teman, ekonomi pribadi juga ya, dan keluarga. Dan bahkan berdampak dengan mental juga, mental kesehatan sekeluarga ya. Karena ketika orang terkena penyakit kritis seperti yang tadi saya sebutkan, kanker, stroke, jantung, gagal ginjal, otomatis produktivitas orang menurun. Tidak lagi bisa bekerja normal, harus lebih banyak istirahat, harus banyak ditemani, lama-lama jenuh dan kena mental. Dan ini penting banget kita mempersiapkan keuangan dana darurat lewat asuransi penyakit kritis dari Allianz. Selanjutnya, nah perbedaannya apa asuransi kesehatan dengan asuransi penyakit kritis? Kalau asuransi kesehatan, peruntukannya itu untuk biaya pengobatan dan biaya perawatan selama rawat inap. Meskipun beberapa asuransi kesehatan, terutama di Allianz, memiliki namanya prepos. Prepos itu artinya ada rawat jalan sebelum dan sesudah rawat inap. Tapi hanya 3 bulan, dan itu pun untuk membereskan biaya-biaya pengobatan, rawat jalan, obat-obat, jasa dokter. Jadi kalau misalnya hal-hal seperti biaya hidup, biaya listrik, biaya makan, ya, selama pemulihan teman-teman nggak bisa bekerja normal kan butuh uang banyak tuh ya. Bahkan mungkin teman-teman memilih pengobatan perawatan di luar negeri, ya kan artinya ada cost yang perlu dikeluarkan, seperti biaya pesawat, ada orang yang menemani, ya. Selama menemani itu kan, orang yang menemani itu kan butuh namanya biaya kehidupan juga selama menemani di sana, atau mungkin tinggal di hotel, dan hal lain sebagainya. Itu semua uang yang tidak di-cover oleh asuransi kesehatan. Makanya asuransi penyakit kritis ini dibuat oleh Allianz ya, dibuat khusus oleh Allianz. Dan asuransi penyakit kritis ini bagaimana cara membayar klaimnya? Cara membayar klaimnya berdasarkan diagnosa. Jadi selama nasabah terdiagnosa penyakit kritis yang ada di daftar asuransi Allianz, maka akan cair sejumlah uang pertanggungan yang sudah disepakati dari pihak tertanggung dan pihak penanggung ya. Misalnya contoh 500 juta, udah deal nih, polis berjalan. Terdiagnosa, maka Allianz akan klarifikasi medis ya, dia cek dulu, tentu saja ada dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Jika sudah disetujui dan sesuai dengan ketentuan polis, maka uang pertanggungan tersebut akan cair langsung ke rekening. Jadi tidak dibayar ke pihak manapun, dibayar langsung ke rekeningnya nasabah ya. Dan uang tersebut bisa dipakai sebagai pengganti pendapatan, biaya hidup sehari-hari selama dirawat. Contoh stroke, tidak bisa bekerja normal. Otomatis juga company akan mikir-mikir ya, kalau misalnya masih mau mempekerjakan karyawan yang stroke ya, bentar-bentar minta cuti ya, libur, terus butuh istirahat, alasannya banyak banget. Dan akan terganggu dengan operasional kantor. Tentunya pihak perusahaan juga pasti akan melakukan keputusan untuk memberhentikan karyawan tersebut. Otomatis income-nya teman-teman akan stop ya. Jadi teman-teman perlu namanya keuangan yang cukup untuk biaya hidup sehari-hari selama pemulihan stroke. Stroke itu belum tentu rawat inap terus loh di rumah sakit. Otomatis ya, asuransi kesehatan tidak optimal juga untuk perawatan dan pengobatan stroke ya. Jadi butuh namanya uang tunai yang besar. Kemudian uang pertanggungan asuransi penyakit kritis juga bisa dipakai untuk biaya lain-lain, seperti cicilan rumah, ada impian-impian yang sedang berjalan ya. Ternyata di tengah jalan tidak ada angin, tidak ada hujan, terkena penyakit kritis, dan cicilan rumah harus terus bayar. Dari pihak KPR juga tidak mau tahu ya, perkara ada duit atau tidak ada duit ya, pokoknya cicilan jatuh tempo harus bayar. Jadi kita harus punya dana yang cukup di tabungan. Jadi teman-teman harus persiapkan dana darurat ini lewat asuransi penyakit kritis di Allianz. Cicilan kendaraan, itu baru bicara rumah kendaraan. Belum lagi pendidikan anak. Anaknya itu masih mau menempuh pendidikan lebih tinggi lagi. Apa nggak sayang tuh kalau misalnya orang tua terkena penyakit kritis, akhirnya uang untuk pendidikan dipakai untuk pengobatan. Gara-gara orang tua tidak prepare dana darurat. Jadi jangan sampai itu terjadi, impian anak hilang, masa depan hilang ya. Jadi berdampak kemana-mana. Nah, jadi alasan inilah membuat asuransi Allianz menciptakan produk yang bagus ini, Critical Plus ya. Dan bebas rasa khawatir karena resiko penyakit kritis, saatnya asuransi Allianz Critical Plus memberikan perlindungan finansial yang optimal untuk Anda dan keluarga. Jadi, kalau misalnya ada orang bilang, aduh,
Jangan dikit-dikit bicara uang, tapi kenyataannya kalau misalnya teman-teman mau tahu ya, kalau ke rumah sakit, yang orang pikirkan cuma dua, pikirin penyakitnya, kapan sembuhnya, dan pikiran uang, dananya, ya. Coba teman-teman mikir deh, pada saat kondisi itu, kalau ke uang itu bukan segalanya, karena uang itu udah prepare ya, ada miliaran rupiah ya di tabungan, dan teman-teman udah bebas tuh rasa khawatir akan ekonomi ya, tinggal fokus namanya penyembuhan, itu akan menjadi lebih cepat sembuh dibanding tidak ada uang, mikirin penyakitnya, mikirin juga kondisi ekonomi, mikirin istri, keluarga, anak di rumah nanti sekolah seperti apa, cicilan rumah seperti apa. Lebih baik teman-teman prepare keuangannya mulai dari sekarang. Dan ini adalah beberapa fitur manfaat dari asuransi penyakit kritis. Yang pertama, perlindungan penyakit kritis yang lengkap, mulai dari tahap awal, early critical illness, hingga advanced critical illness, hingga sakit kritis tahap lanjut. Jadi asuransi penyakit kritis ini akan cover. Kemudian, dan ini asiknya, 100% premi asuransi dasar yang telah dibayarkan oleh nasabah akan diberikan pada akhir tahun polis ke-20 dan setiap akhir masa asuransi yang diperpanjang. Jadi artinya ketika premi yang teman-teman bayar, jadi masa pembayaran premi itu ada 5, 10, 15. Jadi setelah masa pembayaran premi, asuransi tetap cover 20 tahun setelah polis disetujui, maka premi yang sudah teman-teman setor dikembalikan. Luar biasa banget ya. Jadi teman-teman tuh nggak ada resiko apa-apa. Sakit dapat uang pertanggungan, sehat premi yang dibayarkan semua dikembalikan. Coba pertanyaannya kerugiannya apa? Ya. Tersedia booster 50% uang pertanggungan jika memilih auto debit kartu kredit atau tabungan, e-policy, dan memilih korespondensi melalui email. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil uang pertanggungan 1 miliar, maka di bulan ke-13 itu jika teman-teman memenuhi kriteria ini, maka uang pertanggungan teman-teman akan dihitung dinilai menjadi 1,5 miliar. Ada booster 50% ya. Jadi bisa dikatakan produk ini anti inflasi ya, karena nilai uang setiap tahun akan menurun ya. Dan dengan tambahan booster ini harapannya bisa anti inflasi. Kemudian, manfaat pembebasan premi asuransi dasar jika terdiagnosa penyakit kondisi kritis tahap awal, early ya. Jadi kalau misalnya nasabah terdiagnosa penyakit kritis tahap awal, maka selama masa pembayaran premi yang belum selesai itu, maka premi itu dibebaskan. Teman-teman nggak perlu lagi bayar premi, tapi asuransi tetap cover. Luar biasa nggak? Mantep banget. Dan perpanjangan polis secara otomatis dan simpel tanpa perlu medical check up dan underwriting hingga usia 90 tahun. Jadi ini kontraknya per 20. Jadi teman-teman juga ada rasa bebas khawatir ya. Kapan nih premi yang saya setor itu kapan dikembalikan, saya butuh uang, akan dikembalikan 20 tahun kemudian. Setelahnya baru teman-teman berpikir, masih mau nggak punya asuransi? Jadi kita harus pikirin dulu, namanya sakit kritis itu ya, resiko penyakit kritis, itu kan nggak kena waktu. Jadi teman-teman harus prepare dan pikirin dulu jangka pendek ini. Kita nggak pernah tahu 1 jam lagi akan terjadi apa, seminggu lagi akan terjadi apa. Teman-teman harus prepare dulu ya, asuransi penyakit kritis di jangka pendek ini. Dan premi semua akan dikembalikan. Dan ini adalah sekilas manfaat asuransi. Ada manfaat early critical illness, 25% uang pertanggungan akan cair ketika terdiagnosa penyakit kritis. Lalu 100% uang pertanggungan akan cair jika terdiagnosa advanced critical illness ya, sakit kritis tahap lanjut. Dan juga ada namanya ini, manfaat angioplasti akan cair. Angioplasti itu adalah ini ya, pasang ring ya. 25% dari uang pertanggungan untuk asuransi dasar akan dibayarkan bila tertanggung pertama kalinya didiagnosa mengalami angioplasti ya. Atau tindakan invasif lainnya untuk penyakit arteri koroner dengan maksimal 250 juta per pertanggungan. Ya, ini luar biasa banget. Dan jika klaim manfaat ini telah disetujui, maka manfaat ini akan berakhir secara otomatis untuk selamanya dan tidak dapat diklaim kembali. Jadi, angioplasti itu pasang ring itu sekali keluar ya, sekali keluar. Dan kalau misalnya 100% dari uang pertanggungan itu masih ada sisanya ya. Sisanya itu masih ada, bisa klaim early, bisa klaim advance 100% ya. Dan kemudian ada namanya manfaat meninggal dunia, ada asuransi jiwanya. Bila mana meninggal dunia nasabah, maka 150% dari premi yang sudah disetorkan itu akan cair ya ke ahli waris. Dan ada namanya manfaat akhir kontrak, 100% dari premi asuransi dasar yang telah dibayarkan. Oke. Dan ini adalah detail syarat dan ketentuan. Ini adalah produk asuransi berjangka dan tertanggung. Masa pembayaran premi ada 3 pilihan, 5, 10, 15. Ya, jadi usia masuk itu mulai dari 1 bulan dan pemegang polisi itu minimum 18 tahun. Dan polisi ini dapat diperpanjang hingga usia 70 tahun. Ya. Oke, selanjutnya mata uang rupiah, masa asuransi 20 tahun, minimum premi tahunan 3 juta. Jadi saya sarankan untuk bayar premi ini secara tahunan, karena kalau tahunan itu ya ada diskon 2 bulan lebih hemat. Kemudian periode eliminasi 80 hari kalender. Eliminasi itu artinya masa tunggu ya, jadi tidak boleh ada namanya diagnosa selama 80 hari itu setelah polis itu disetujui. Kemudian jika ada namanya grace period, setiap kali jatuh tempo pembayaran ada masa tenggang 45 hari agar polis ini tetap tercover ya. Kemudian tidak ada survival period,
Underwriting-nya full underwriting, pemegang polis dapat berbeda dengan tertanggung dan pembayar premi. Oke, selanjutnya. Jadi ini teman-teman bisa zoom ya. Jadi kalau kita dengar penyakit kritis ya, kita pikir kanker jantung, stroke ya, gagal ginjal. Ada banyak hal ya, kelumpuhan ya, kelumpuhan itu bisa terjadi karena kecelakaan juga ya. Kemudian multiple sclerosis. Oke, kemudian ada lagi hipertensi, pulmonalis tahap awal. Itu juga ternyata penyakit kritis. Kemudian koma yang nggak jelas bisa terjadi karena kecelakaan. Jadi jangan berpikir bahwa penyakit itu benar-benar seperti kanker, jantung, stroke. Jadi kalau teman-teman nasabata diagnosa ini ya, koma itu bisa terjadi karena kecelakaan ya, tidak sadarkan diri, itu juga jatuhnya jadi kondisi kritis ya, penyakit kritis. Ada hal-hal lainnya, teman-teman bisa zoom, bisa baca. Dan ini adalah ilustrasinya. Jadi ilustrasi ini pokoknya gambaran besarnya begini. Jadi kalau misalnya selama masa polis itu teman-teman sudah sempat klaim 100% manfaat penyakit kritis, maka polis itu akan berakhir ya. Polis otomatis akan berakhir karena udah cair nih, miliaran rupiah udah cair, polis berakhir, dan premi itu tidak dikembalikan. Teman-teman udah terima loh miliaran loh. Ini contohnya, Bapak Randi usia 35 tahun. Masa pembayaran premi 15 tahun, masa asuransi 20 tahun, frekuensi pembayaran premi tahunan. Tidak merokok, preminya 27,9 juta ya. Dan kalau misalnya kita hitung ya, mungkin sekitar, kalau premi itu terus dibayar selama 15 tahun, itu sekitar 400 jutaan ya. Dan uang pertanggungan yang Pak Randi ambil itu adalah 1 miliar. Dan tahun kedua dan seterusnya 1,5. Ini booster, 50% ya. Karena Pak Randi memilih auto debit rekening tabungan, e-policy, memilih korespondensi melalui email, serta melakukan pembayaran premi tepat waktu. Itu syaratnya. Dan ini skenario klaimnya di usia ke-37, berarti 2 tahun setelah Bapak Randi ini beli polis ya. Bapak Randi didiagnosa penyakit penyempitan jantung dan dibutuhkan namanya tindakan angioplasti. Nah, di sini. Jadi cair 25% UP, 250 juta. Ya, 25% itu dari 1,5, tapi maksimalnya 250 juta. Lalu 3 tahun kemudian ya, Bapak Randi terdiagnosa early critical illness, penyakit kritis tahap awal, maka 25% dari 150 juta itu akan cair, senilai 375 juta. Lalu premi dibebaskan. Ya, premi dibebaskan, nggak perlu bayar lagi. Artinya, Pak Randi ini cuma bayar premi 5 kali, 27 kali 5, sekitar berapa? 100 jutaan. Ya, tapi premi udah terima, dibebaskan, dan sudah terima uang berapa nih? 250 tambah 375, sekitar 625 juta sudah diterima. Ya, kemudian sampai 50 dibebaskan dan polis masih tercover. 3 tahun kemudian ternyata Pak Randi ini kurang beruntung, terdiagnosa penyakit kritis tahap akhir, maka cair 1,1 miliar. Kalau di total ini uang pertanggungannya bukan 1,5 miliar, tapi berapa tuh? Di sini aja 625. 625 berarti 1 miliar 78 kan, 625. Oh, oke. 1 miliar 750 juta ya. Jadi artinya angioplasti yang sudah dibayarkan 25% itu tidak mengurangi uang pertanggungan. Jadi total uang pertanggungan yang diterima ya, bayarnya 100 juta, uang pertanggungan terimanya 1,750 juta. Luar biasa ya. Mantap banget. Ini kondisinya kalau klaim 100%. Jadi ada kondisi kedua kalau tidak klaim 100%. Contoh, Pak Randi sama, usia masuk 35, semuanya sama, ya. Tahun kedua seterusnya 1,5 miliar, sudah bayar premi nih 15 tahun. Lalu setelah premi itu selesai 2 tahun kemudian, ternyata Pak Randi kurang beruntung, terdiagnosa penyakit kritis tahap awal, cair 375 juta. Lalu, usia 55, 20 tahun setelah polis itu, Pak Randi membeli polis, ya, 20 tahun kemudian, maka manfaat akhir itu kan selesai tuh, maka premi dikembalikan senilai 418 juta. Jadi total yang diterima juga melebihi dari premi yang disetor. Premi juga dikembalikan. Jadi apa kerugiannya? Tidak ada ya. Dan ini juga persiapan dana darurat yang paling oke banget. Sehat ada uangnya, premi dikembalikan. Kalau misalnya sakit, ada dana darurat yang besar yang akan diberikan oleh asuransi Allianz. Jadi hampir tidak ada kerugian. Dengan kata lain, ini seperti program titip uang ya. Tapi teman-teman dapat pengcoveran. Dan ini adalah cara klaim ya. Jadi dimanapun, di perusahaan asuransi manapun, bahkan BPJS pun ada tata cara klaim ya. Jadi butuh namanya diagnosa, kemudian polisnya juga jangan lupa hilang ya. Polis itu e-policy ya, jangan sampai di delete ya.
di email ketika sudah dikirimkan. Terus formulir untuk pengajuan klaim, ya formulir-formulir ini perlu dipersiapkan dan jangan khawatir formulir ini semua ada di online. Dan juga nanti akan saya bantu persiapkan kalau teman-teman pilih saya sebagai agen asuransi yang melayani teman-teman. By the way, saya sudah menjadi agen asuransi di Allianz itu lebih kurang 10 tahun lebih ya. Jadi sudah banyak kasus klaim nasabah yang sudah saya tangani. Jadi seputar-seputar ini kan sangat rutin gitu loh. Jadi polanya ya itu-itu aja sehingga membuat saya menjadi mengerti bagaimana cara klaim. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman beli produk asuransi dengan saya akan bantu servis pada saat klaim. Dan ini klaimnya, manfaat akhir kontrak juga perlu isi form untuk pengembalian premi ya. Kira-kira seperti itu ya penjelasan mengenai asuransi penyakit kritis di Allianz. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video penjelasan produk ini, brosur ini, teman-teman bisa like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe. Agar saya tahu nih, ternyata banyak orang yang antusias nih dengan edukasi-edukasi dana darurat, sehingga saya akan membuat video-video seperti ini lebih banyak lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.